Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta ilmu yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di kajian kitab Ta'lim Al-Muta'allim, pengajaran adab bagi para penuntut ilmu. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita memuliakan ilmu dan yang terkait dengan ilmu agar kita mendapatkan efektivitas dalam belajar atau menuntut ilmu, dan juga agar kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimu syuraka'i wa man yata'allamu minhu. Dan di antara bentuk atau wujud memuliakan ilmu adalah memuliakan kawan, memuliakan teman dalam menuntut ilmu, dan memuliakan orang yang kita menimba ilmu darinya. Pada bagian ini Syekh Az-Zanuji melanjutkan beberapa cara kita memuliakan ilmu. Di antaranya adalah kita memuliakan kawan kita, teman kita di dalam menuntut ilmu. Dalam hal mencari teman ketika kita menuntut ilmu, tidak hanya penting untuk kita mencari teman yang baik, teman yang bisa mendukung kesuksesan kita, tetapi ada hal yang penting pula, yaitu bagaimana kita menjaga kondusivitas dalam berteman, bagaimana kita menciptakan hubungan yang baik, yang harmonis, sehingga terjadi kondusivitas dalam kita menuntut ilmu. Oleh karena itu, diingatkan dalam kitab ini, penting bagi kita untuk memuliakan teman kita dalam menuntut ilmu. Karena teman sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita, termasuk dalam hal kita belajar. Tentu kesuksesan tidak akan bisa diraih ketika kita dalam kesendirian. Ketika kita ingin merajut kesuksesan melalui thalabul ilmi, belajar, tentu akan sulit bagi kita kalau kita belajar dalam kesendirian. Akan datang masa-masa kita futur, masa-masa kita jenuh, masa-masa kita malas untuk menuntut ilmu. Dan di situ peran penting adanya teman yang memberi support, adanya teman yang mendukung kita untuk kita terus berjuang. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwa belajar tidak hanya cukup kita dengan guru kita, tapi juga teman menjadi salah satu sumber penting dalam kita belajar. Maka ada istilah peer teaching, yaitu pembelajaran dari teman sebaya. Seringkali seorang pelajar memiliki keterbatasan komunikasi dengan guru, dengan ustadz, untuk berkonsultasi, untuk menanyakan hal ikhwal yang terkait dengan pelajaran. Dan di saat itulah kadang teman menjadi pengganti ustadz kita, menjadi pengganti guru kita. Kita berkonsultasi, kita bertanya kepada teman kita. Bahkan tidak jarang seorang pelajar yang menjadi orang sukses, salah satunya berkat temannya. Temannya lah yang menjadi mentor dia ketika dia menuntut ilmu. Temanlah yang menjadi pembimbingnya. Dan bahkan peran teman sangat besar, sehingga atas dukungan, atas mentoring, atas bantuan teman, dia menjadi orang yang sukses. Dan apalagi di zaman sekarang, di mana kolaborasi dalam menuntut ilmu, dalam belajar sangat diperlukan, sehingga adanya teman sangat penting dalam kehidupan seorang pelajar. Oleh karena itu, mengapa dalam kitab ini diingatkan untuk kita memuliakan teman. Selain memuliakan teman, di sini juga diingatkan lagi pentingnya memuliakan guru-guru kita. Bahkan di sini disebutkan
Wat tamalluqu madmumun illa fi talabil ilmi fa innahu yanbaghi an yatamallaqa li ustadihi wa syurakaihi liyastanida minhum. Wat tamalluqu, dan menyanjung-nyanjung secara berlebihan, madmumun itu tercela, illa fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Fa innahu, sesungguhnya yang bagi seyogyanya para penuntut ilmu ayyatamallaka, untuk menyanjung li ustadihi, gurunya, wa syurakaihi, dan teman-temannya, liyastafida minhum, agar mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari mereka. Di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya orang menyanjung orang lain itu tidak patut atau madmum atau tidak baik, karena ketika orang menyanjung orang lain maka akan mendorong orang lain untuk bersikap ujub atau takabur. Namun demikian, dalam menuntut ilmu ini dikecualikan menurut Syekh Az-Zarnuji, karena hal itu dilakukan semata-mata untuk mendatangkan ridha dari para guru kita, termasuk juga teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Maka dengan ridhonya guru ada dua hal yang akan diperoleh. Yang pertama tentu semangat guru berlipat ganda. Jadi ketika guru melihat santrinya, melihat pelajarnya yang tawadhu, yang hormat, memuliakan, maka tentu seorang guru akan bersemangat, akan membalas pemuliaan tersebut dengan bersungguh-sungguh di dalam mengajarkan ilmu, sehingga transfer of knowledge, bahkan transfer of value-nya itu akan berjalan lancar terhadap para santri dan para muridnya. Kemudian yang kedua tentu adalah keberkahan yang kita harapkan ketika seorang pelajar memuliakan gurunya, dan guru itu adalah bagian dari orang tua kita. Jadi meskipun bukan orang tua dalam nasab, tapi dalam ilmu, dan tentu siapa yang memuliakan orang tua termasuk guru, maka itu merupakan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan penuntut ilmu. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yastami'a al-ilma wal hikmata bit ta'dhimi wal hurmati, dan seyogyanya bagi penuntut ilmu agar mendengarkan ilmu dan hikmah dengan sikap memuliakan dan menghormati. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marratin, meskipun dia mendengarkan dari gurunya satu masalah atau satu kalimat atau satu kata sebanyak 1000 kali. Qila man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alfi marratin ka ta'dhimihi fi awwali marratin falaysa bi ahli ilmi. Dikatakan siapa yang pemuliaannya terhadap satu ilmu ketika dia mendengarkan pada kali 1000 tidak sama seperti ketika dia mendengarkan pada kali pertama, maka sejatinya dia bukan ahli ilmi. Ini luar biasa, suatu ajaran, suatu pencerahan bagi kita semua bagaimana pentingnya antusiasme dalam kita menuntut ilmu. Antusiasme atau sikap semangat dan memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu, dalam hal ini terhadap ilmu, merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk kesuksesan kita dalam menuntut ilmu. Yang perlu diingat oleh para pelajar adalah bahwa ketika kita mengulang suatu ilmu bukanlah suatu kesia-siaan, karena ilmu itu musuhnya hanya satu, yaitu lupa. Oleh karena itu, supaya tidak lupa, tidak hilang karena lupa, maka perlu dimurajaah, perlu diulang-ulang. Disitulah para ulama mengingatkan penting sekali kedudukan murajaah dalam kita menuntut ilmu. Orang yang cerdas akan kalah dengan orang yang kurang cerdas, tapi dia tekun dalam memurajaah, dalam mengulang-ulang pelajaran. Kemudian
ketika kita mengulang pelajaran, mendengarkan lagi ya, kali kedua, ketiga, bahkan kali ke-1000, ini bukan berarti kita akan mendapatkan hanya ilmu yang sama. Karena ketika kita mengulang, maka kita akan mendapatkan dua hal. Pertama, kita mengingat. Yang kedua, maka akan ada hikmah baru, akan ada ilmu baru yang kita tangkap, yang tadinya belum kita pahami atau belum kita tangkap. Oleh karena itu, ilmu itu semakin diulang, semakin digali, maka muncul pencerahan baru. Jadi ilmu itu semakin diulang lagi, akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru yang tadinya belum terbesit dalam pikiran kita. Oleh karena itu, luar biasa, ini suatu bimbingan, suatu guidance, suatu tips yang sangat penting sekali bagi para penuntut ilmu yang ingin sukses dan berkah dalam menuntut ilmu, yaitu 3 hal dalam poin ini atau dalam kajian ini. Yang pertama, pentingnya memuliakan kolega, memuliakan teman, agar tercipta hubungan yang kondusif untuk kita merajut kesuksesan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, memuliakan guru. Bahkan kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan guru, karena dengan keridhaan itu guru akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga adalah kita mengulang-ulang pelajaran, sehingga ketika ada pengajaran yang diulang atau pelajaran yang diulang lagi oleh guru kita, itu bukan perbuatan yang sia-sia, karena mengulang pelajaran akan memperkuat atau menguatkan hafalan kita dan juga akan mendatangkan ilmu baru bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di kajian Ta'lim pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.